Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya kembali mengajak kita untuk beribadah bersama hari ini. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan bahwa kita merindukan hadirat Tuhan memenuhi hati kita pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Ya Tuhan, Engkau Allah yang layak diagungkan dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Namamu dimuliakan, namamu ditinggikan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita semua untuk menari bagi Tuhan pada hari ini. Kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Sukacitamu padalah menari dan bersuka, puji
firman Tuhan pada saat ini. Jiwa kita nyaman ketika kita mendekat kepadanya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama naikkan pujian ini, bahwa nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Haleluya. Ketika hidupku sentosa teduh, ataupun sengsara penuh, di dalam kasih-Mu ku tinggal teguh. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Meski oleh iblis aku diserang, meski oleh iblis aku diserang, hatiku tenang dan teguh, sebab Kristus telah menyelamatkanku. Darahnya menebus jiwaku. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Saudaraku, memiliki kemampuan untuk merespon dengan tepat adalah sangat penting dalam hidup ini. Baik di dalam keadaan kita sukses, terberkati, dan bahagia, juga ketika kita berada di dalam keadaan yang sulit, atau ketika kita mengalami sebuah masalah. Kita tidak bisa mengontrol apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini, tetapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita bisa mengontrol pikiran kita bisa mengontrol perasaan kita bisa mengontrol kata-kata kita bisa mengontrol tindakan kita. Ya, respon kitalah yang memilih untuk melakukannya. Antara masalah dan respon, ada sebuah ruang, yaitu ruang untuk kita memilih apa yang menjadi respon kita. Bambang Pamungkas, pemain nasional sepak bola Indonesia, pernah berkata seperti ini, hidup itu bukan mengenai seberapa berat masalah yang datang menghampiri kita, tetapi mengenai seberapa positif kita mampu merespon segala permasalahan itu. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17, ada sebuah kisah yang dapat kita jadikan sebagai sebuah pelajaran tentang pentingnya memiliki kemampuan untuk merespon dengan baik. Dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 dikatakan, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ini masalah yang tidak sederhana. Tidak ada air adalah sebuah bencana. Bangsa Israel berjumlah sekitar 2 juta orang pada saat itu. Mereka sedang menempuh perjalanan ke tanah perjanjian.
Mereka sedang melintasi padang gurun, sebuah tempat dan keadaan yang darurat. Padang gurun bukanlah sebuah perjalanan yang singkat. Sepanjang perjalanan menuju tanah perjanjian, bangsa-bangsa di sepanjang jalan itu tidaklah welcome. Mereka harus selalu siap untuk berperang dari satu peperangan ke peperangan lainnya. Dan ketika perjalanan mereka akhirnya sampai di daerah yang bernama Rafidim, mereka harus beristirahat dari lelahnya melintasi padang gurun Sin. Lalu mereka mendirikan kemah, dan pada saat itu barulah mereka sadar bahwa ternyata tidak ada sumber air. Ini bukan masalah yang sepele. Air sangat penting untuk kehidupan. 60-70% tubuh manusia terdiri dari cairan. Kekurangan air bisa menjadi sangat berbahaya. Tanpa air, tubuh akan mengalami dehidrasi, dan jika air benar-benar tidak ada, mereka akan mengalami dehidrasi yang berat, tekanan darah akan menjadi turun, kadar oksigen di dalam darah juga akan turun. Dan sebagai akibatnya, volume darah tidak akan mencukupi. Maka keadaan ini bisa mengancam jiwa. Sedangkan perjalanan masihlah sangat panjang. Masih banyak peperangan yang mereka harus hadapi. Nah, menghadapi keadaan yang seperti ini, apakah respon mereka? Ayat 2 dan 3 berkata, "Jadi, mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, 'Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum.' Tetapi Musa berkata kepada mereka, 'Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?' Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, 'Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?' Masalah direspon dengan kemarahan. Mereka bersungut-sungut, lalu bertengkar dengan Musa, menuntut Musa, menuduh Musa bahwa Musa sengaja membawa mereka keluar dari Mesir untuk membunuh mereka semua di sana. Dalam respon seperti itu, mereka lupa bahwa mereka punya Tuhan. Saudaraku, sepertinya respon semacam ini tidaklah terlalu asing bagi kita semua. Sepertinya kita semua familiar dengan respon semacam ini. Ketika ada masalah, kita panik, kita bingung, kita khawatir, kita takut, kita marah, kita mengomel, kita menuduh yang tidak-tidak, kita menimpakan kesalahan kepada orang lain, kita menuntut orang lainnya yang harus bertanggung jawab atas masalah kita, dan kita lupa Tuhan. Kita seakan-akan tidak punya Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan pernah menolong kita. Kita lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita lupa bahwa Tuhan menyertai kita. Kita lupa bahwa Tuhan mungkin sedang menguji kita. Kita lupa bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil apapun masalahnya. Itu sebabnya ada orang yang tidak bisa menyelesaikan apa yang sudah dimulainya. Ada orang yang tidak mampu bertahan saat hujan badai persoalan datang. Itu sebabnya ada orang yang kemudian putar haluan saat jalannya bertabur dengan halangan dan rintangan. Itu sebabnya ada orang yang takut dengan risiko, lalu memilih untuk tetap tinggal di zona nyaman. Walaupun zona nyaman itu tidak nyaman bagi dia, tetapi itulah satu-satunya zona yang ingin dihidupinya, sebab zona itulah yang dikenalinya. Saudaraku, kebanyakan kegagalan bukan disebabkan terlalu hebatnya persoalan, tetapi tidak mampunya kita memberi respon yang tepat. Saya jadi teringat dulu ketika bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir, lalu mereka tiba di tepi laut Teberau. Sementara Firaun mengejar mereka dengan sepenuh kekuatan, sebagian bangsa Israel yang mengira bahwa mereka sudah terjebak di tepi laut Teberau, ini akan menjadi kuburan mereka. Maka marahlah mereka kepada Musa dan berkata, "Apa di Mesir sudah tidak ada lagi kuburan, sehingga engkau membawa kami untuk mati di sini? Bukankah lebih baik bagi kami untuk tetap tinggal di Mesir?"
Walau kami menjadi budak di sana, tetapi setidaknya kami masih bisa makan daging dan kami masih bisa tinggal di dalam rumah. Saudaraku, kebanyakan kita punya masalah dengan respon. Kebanyakan kita tidak mampu memberi respon yang tepat. Kebanyakan kita lebih memilih untuk mengubur impian yang indah tentang hari depan. Kebanyakan kita lebih memilih kehidupan yang sudah kita kenal, sekalipun kehidupan itu bukanlah kehidupan yang dapat untuk kita banggakan. Takut kepada kesulitan adalah respon kebanyakan orang. Membuat orang lebih memilih untuk tidak berani melangkah ke zona iman. Karena di zona iman ada banyak tantangan dan juga kesulitan yang hanya bisa dihadapi dengan iman. Zona iman tidak menjanjikan kenyamanan, tetapi zona iman menjanjikan kemenangan. Kemenangan bagi mereka yang mau berjuang dalam iman. Di zona iman, kemenangan harus diperebutkan dengan iman. Tetapi ada respon yang paling tidak pantas saat kita menghadapi kesulitan, yaitu kita melupakan Tuhan. Entah kenapa, memori kita tentang Tuhan saat menghadapi kesulitan tiba-tiba cepat terhapus dan terlupakan dari ingatan. Entah kenapa, saat kita menghadapi badai persoalan, kita cepat lupa bahwa Tuhan pernah menolong kita di sejarah kehidupan kita. Entah kenapa, kita meletakkan Tuhan di memori jangka pendek kita, sehingga kita sering lupa Dia di saat kita menghadapi kesulitan. Saudaraku, percayalah, hidupmu tidak akan pernah tenang dan damai saat responmu tidak melibatkan Tuhan. Tetapi sekarang, mari kita lihat bagaimana Musa merespon ketika dia dan bangsanya sedang menghadapi kesulitan. Di ayat yang keempat dikatakan, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Musa berseru kepada Tuhan. Saat menghadapi kesulitan, dia ingat Tuhan. Tuhan tidak pernah dilupakannya dalam kehidupan. Ingatannya akan Tuhan tersimpan rapi di memori jangka panjangnya. Ia mempunyai banyak daftar tentang bagaimana Tuhan pernah menolongnya, dan semua ada di dalam ingatannya. Jadi responnya adalah dia bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Ya, Musa berdoa. Nah, kesalahan kita tentang doa adalah cara kita mendefinisikan doa. Doa menjadi liturgi, doa kita ritualisasikan. Doa hanya dipersepsi sebagai daftar panjang tentang persoalan dan tentang permintaan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Doa menjadi semacam prosesi laporan kita kepada Tuhan. Setelah itu, kita merasa sudah selesai menjalankan tugas dan kewajiban. Tetapi Musa mendefinisikan doa secara berbeda. Baginya, doa adalah hubungan pribadi dia dengan Tuhan. Tuhan tidak diagamakan oleh Musa. Musa tidak berhubungan dengan Tuhan melalui agama. Dia tidak mengenal Tuhan melalui agama, tetapi dia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya mengapa doa menjadi responnya. Kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, doa juga akan menjadi respon otomatis kita atas semua persoalan, atas semua kesulitan. Jadi, respon Musa adalah berdoa. Ketika Musa berseru kepada Tuhan, apa yang kemudian Tuhan lakukan? Tuhan menjawabnya. Ayat yang kelima berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Musa berjalan di depan bangsa ini, disertai oleh
tua-tua Israel. Perhatikan ini pelajaran indahnya kalau kita mampu memberikan respon yang tepat saat kita menghadapi kesulitan. Tuhan akan menempatkanmu di depan. Tuhan akan memposisikanmu di depan. Engkau akan menjadi leader. Tuhan akan membuatmu lebih sukses daripada kebanyakan orang. Tetapi jika responmu buruk, engkau hanya bisa menjadi pengekor, engkau hanya bisa menjadi penonton atas keberhasilan orang lain. Itu berkat pertama bagi orang yang memiliki kemampuan untuk merespon dengan benar. Nah, berkat yang kedua ada di dalam ayat yang ke-6 yang berbunyi seperti ini. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Kalau responmu saat menghadapi keadaan yang buruk adalah respon yang baik, Tuhan akan membuat engkau melakukan perkara-perkara yang hebat. Tuhan akan membuat engkau melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Lihatlah semua orang yang sekarang sukses, orang yang lebih di depan daripada semua orang lain, orang yang lebih berhasil di dalam hidupnya daripada semua orang lain, bukan orang-orang yang tidak ada masalah dalam hidupnya. Bukan karena mereka tidak memiliki hambatan saat berjuang, atau tidak pernah mengalami kesulitan di dalam kehidupannya. Bukan juga karena mereka hebat, atau terlahir sebagai seorang yang sempurna. Bukan juga karena mereka sudah tahu segalanya. Bukan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk merespon dengan tepat. Saudaraku, maka tugas kita yang terpenting dalam hidup ini membangun kemampuan untuk merespon dengan tepat. Latihlah dirimu untuk memberi respon dengan tepat terhadap setiap masalah atau kesulitan. Jangan lagi mengeluh, jangan lagi marah. Jangan lagi menyalahkan orang lain. Belajarlah untuk tetap kuat di dalam iman. Belajarlah untuk percaya kepada Tuhan. Belajarlah memberi respon dengan tepat. Karena orang yang memiliki kecerdasan merespon akan tetap terus berjalan melewati semua badai kesulitan. Orang yang memiliki kecerdasan merespon dengan tepat akan dapat menyelesaikan perjalanannya hingga sampai ke kesuksesan. Dan ingat ini, tidak ada respon yang lebih tepat selain daripada kita melibatkan Tuhan saat kita menghadapi kesulitan. Pada Tuhan selalu ada pertolongan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah penuh. Jangan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel, Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah
Saudaraku, mari kita bersepakat bersehati berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu karena segala kuasa baik di surga maupun di bumi ada di tangan-Mu. Engkaulah Tuhan yang penuh kasih, Engkaulah Tuhan yang mendengar segala seruan doa. Kepadamu kami menaruh percaya dan juga harap kami. Sudah setahun lebih pandemi COVID-19 ini Engkau izinkan melanda negeri kami. Sudah pula Engkau panggil satu demi satu sahabat-sahabat kami pulang ke surga-Mu. Hanya oleh anugerah-Mu saja kami masih diberi kesempatan untuk hidup. Mampukan kami untuk menuntaskan tugas hidup kami sambil senantiasa memuliakan nama-Mu. Jauhkanlah kami dari keinginan jahat, rindukanlah hati kami untuk menyenangkan hati-Mu, kuatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Buka mata kami untuk melihat pertolongan-Mu, damaikan hati kami untuk meyakini pemeliharaan-Mu, karena sesungguhnya Engkau tidak pernah membiarkan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, tolonglah pemimpin negeri kami untuk melaksanakan tugasnya mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkanlah mereka dari korupsi, hindarkanlah mereka dari kolusi dan juga konspirasi. Jadikan setiap umat-Mu terang dan juga berkat, agar sesama kami dapat melihat indahnya hidup ini di dalam terang kasih Tuhan. Ya Tuhan, turunkanlah hujan pertobatan, supaya setiap insan di dunia ini mengerti maksud Tuhan, mengizinkan pandemi ini terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, yang olehnya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Umur panjang ada di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Biarlah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang ku tahu tujuan hidupku. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidupku kini berarti bagi-Mu. Aku ada untuk jadi penyembah-Mu, bersekutu menjadi murid-Mu, melayani Tuhan dan menjadi
Haleluya, shalom, Tuhan Yesus memberkati.